dulu tuh awal kami emang membentuk band tuh kesepakatannya adalah yang penting seneng, tidak jadi beban. Dan garisnya adalah ketika kami sudah merasa bermusik mempunyai beban, mending kita tidak band-bandan, akhirnya gitu. Oke, selamat datang di Journey Talks Volume 22. Kali ini kami Journey berkolaborasi dengan Diary, satu entitas dari Yogyakarta yang juga mereka support akan movement-movement Jogja, khususnya band-band Jogja ya. Kali ini kita akan berbicara atau ngobrol santai sama teman-teman The Kick. Tepuk tangan dulu dong, The Kick. Jadi untuk volume kali ini ada 2 sesi, ada sesi talks dengan teman-teman The Kick, lalu ada dilanjutkan oleh live performance dari mereka. Dan semua itu bakal di recording, jadi nanti bakal tayang di YouTube. Journey, Diary, dan The Kick. Oke, layaknya ini ya, tak sayang maka tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin tak kenal maka tak sayang ya, oke. Silakan teman-teman The Kick perkenalkan dirinya, monggo. Halo, saya Muhammad Ramadan Tegar Aji Bowo alias Jiwe di vokal. Di sini ada siapa? Namaku panjang banget ya. Amar Pangestu Laksana Pambudi. Biasa dipanggil Amar sebagai gitar 2. Saya Arfian Rizky Pratama. Biasa dipanggil Menggi. Saya Ditya Dwi. Dipanggil Dwi. Saya Boher. Tadi posisinya belum loh. Posisi back. Ini si Arul nih di gitar juga, si Adi di bass, terus Menggi di drum. Oke. Sudah kenal ya teman-teman ya. Jadi mereka ini adalah band Jogja, band rock dari Jogja. Lebih tepatnya dari Kota Gede ya. Ya. Boleh ya ngomong gitu ya? Boleh, Oke. banget. Jadi Kota Gede proud lah istilahnya. Oke, berbicara The Kick, Jiwe bisa cerita mungkin sejarah singkat terbentuknya The Kick bagaimana? Dari namanya, kenapa The Kick, tahun berapa, dan seterusnya. Sejarahnya di 2013 tuh aku ketemu Adit di SMA. Oke. Tapi ketemu tuh nggak ngomongin kenal juga enggak, cuman menyapa, saling sapa aja karena tahu sama-sama orang Kota Gede. Terus malah kami itu kenal sehabis lulus dari SMA, terus aku sama Adit ini sering jamming mungkin ya. Jamming, cover-cover Nirvana, Ramones, terus Jet gitu. Oke. Tapi ya udah sama cuma kayak mengisi di weekend gitu loh. Kalau Sabtu nggak ada kerjaan, ya udah jamming di studio gitu. Berdua aja atau? Enggak, kami berempat. Cuman Oke. yang akhirnya memutuskan untuk ngeband yang di The Gig, akhirnya aku sama Adit doang. Oke. Gitu. Dari Terus- awal kamu sudah vokal? Terus akhirnya proyek kecil ini mendapat panggung akhirnya. Oke. Padahal belum ada nama. Terus 2 personil awal tuh sepertinya tidak mempunyai mental untuk akhirnya ngeband terus tampil gitu loh Mas. Dikira kayak proyek ya udah ngisi waktu luang aja, pas dapat panggung 2 orang ini tidak berani tampil. Oke. Jadi mau nggak mau aku sama Adit ini kayak mencari bakat-bakat muda di Kota Gede gitu loh. Kayak Scouting ya? scouting akhirnya dapat si Arul sama Amar sama Menggi yang kebetulan satu SMA juga, cuman beda SMA-nya sama aku sama Adit. Jadi SMA aku sama Adit ini rivalnya SMA-nya Amar kalau oke. soal geng-gengan. Daerah atau- Kota Gede? I- Atau- kalau SMA-nya Amar, Arul sama Menggi di Kota Gede. Kalau aku sama Adit di SGM. Oke. Oh, SGM situ. Terus ketemu, mau nggak mau jadi kenal. Terus latihan. Panggung pertama kami itu dulu juga belum membawakan lagu sendiri, masih kayak ngover. Kami itu sebenarnya dulu pengen memainkan punk rock, cuman yang nggak berisik gitu loh Mas. Oke. Dulu kan kami taunya punk tuh yang
temponya tinggi terus spike terus kulit gitu. Kayak, terus kami mencari alternatif akhirnya ketemu Ramones itu kayak enak ini masih ada rock and rollnya, masih ada rocknya, masih ada punknya juga masih kerasa. Di tahun itu kami dapat panggung tuh di Seni Rupa terus kayak ada tugas akhir sekolah Seni Rupa SMSR lah. Kalau di Jogja kan SMSR ya Seni Rupa. Oh, kamu sama Adit SMSR? Kami SMK 5, cuman kami mempunyai jejaring dengan SMSR karena SMK 5 itu juga Seni Rupa juga. Jadi kalau SMK 5 punya tugas akhir pameran di JNM biasanya ada live musiknya. Ya benar. Terus mesti kami yang mengisi entah SMSR kami juga main, di SMK 5 juga main. Terus saya lulus SMA kan akhirnya ke ISI juga tuh. Tetap kembali ke Seni Rupa lagi. Jadi ISI pasti tiap bulan tuh ada pameran yang ada live musiknya. Kami sering main. Terus di tahun ketiga tuh kami akhirnya baru bertemu dengan orang-orang yang memang kolektif Jogja, yang memang mereka fokus terhadap pengkaryaan gitu loh Mas. Jadi kami tiap main, mereka udah bawa lagu masing-masing, kami masih ngover. Terus akhirnya ada pertanyaan, ini sampai kapan mau ngover? Soalnya orang nonton The Gig tuh cuma mau nyanyi Ramones, bukan mau lihat The Gig. Terus akhirnya kami juga, ya 1 tahun awal ketika bikin lagu awal ya banyak berdebatnya. Terus kok jadi kita tuh memainkan lagu Sex Pistols, Misfit, Ramones kok ketika bikin lagu tuh kok malah jadinya kayak tak jelas tuh kan lagu pertama kami adalah Tak Jelas tuh Mas. Kami itu tahun awal ketika Tak Jelas jadi tuh sempet tidak pede sekali. Karena mungkin ada yang bilang kok musikmu jadi kayak gini gitu. Kok musikmu kayak gini kok jadi gini. Terus ini berarti berbicara 2013 ya? Kita terbentuk tuh di 2016 akhirnya. 2016 akhirnya. Panggung pertama kami di 2016. Jadi di 2018 awal tuh kami sebenarnya siap merilis single Tak Jelas. Cuman kami sempat sering bolak-balik studio karena ya nggak ketemu vibe yang lagu yang pengen kita buat. Kayak retake, akhirnya sempat retake juga, sempat mixing mastering ulang juga. Jadi kayak belum dapet, wah ini single pertama tuh harus bagus lah. Benar. Terus akhirnya tak pikir-pikir juga terlalu lama tau berkecimpung di single, kalau nggak dirilis kayaknya nggak bakal ada lagu kedua, ketiga, keempat gitu. Benar. Ya pada akhirnya kami dulu juga belum ada jejaring komunitas musik tuh. Akhirnya kami rilis nekat juga lewat video klip. Jadi bukan di platform kayak Spotify atau tadi malah langsung ke YouTube. Sebelum YouTube kita sempet upload di SoundCloud juga. Bandcamp enggak? Bandcamp malah belum, dulu kan SoundCloud ya Mas sebelum Bandcamp. Baru Tak Jelas, ternyata responnya bagus. Akhirnya dari respon video klip Tak Jelas tuh membuat kami ke-trigger kayak ya wis kecanduan akhirnya ke rekaman. Walaupun sebenarnya untuk merilis EP kami dulu Suburban Terror itu waktunya terlalu cenderung lama Mas. Jadi setahun itu satu lagu. Kami dulu inget banget setiap puasa kami rekaman. Setahun sekali rekaman. Akhirnya di 2022 Suburban Terror loh. 21 ya. Pas pandemi gitu ya. Pandemi ya. Kayaknya ketika pandemi track terakhir sudah terekam, yaitu Terbakar di Lampu Merah itu kan track terakhir tuh. Terus kami juga rilis pun menurutku tidak seperti band-band yang hari-hari ini loh Mas, kayak kami tidak mengenal press release, kami tidak kenal media partner. Terus ini gimana cara ngerilisnya juga masih belum tahu tuh. Akhirnya kami rilis tuh dulu pakai merchandise yang dibundling dengan CD sama kaset tape gitu. Sebelum Suburban ki UFO ya sebagai single. UFO single dulu di 2021, kemudian 2022 itu baru Suburban Terror.
yang Suburban Terror udah mulai mengenal kayak press release, media partner karena mungkin belajar dari UFO ya Mas ya. Single yang tidak dipublish dengan baik itu ternyata ya pengaruhnya juga nggak kuat juga. Gitu. Oke. Nah, pertemuan pertama bisa mengenal press release dan media partner, aku nekat main ke Rico Store Day dulu. Yang di Balakosa kayaknya. Oh Balakosa, oke. Pertama ketemu anak-anak Frog, terus YK Weekend, terus ketemu siapa lagi ya tuh? Bayu Koloni Gigs. Terus akhirnya mereka mencoba membantu. Terus akhirnya dapat panggung di Frog Shelter. Frog Shelter kenal Fehung. Ya. Kenal Fehung, kenal Lor, kenal siapa lagi ya Hung malam itu? Ya Givari Lor, akhirnya dari situ akhirnya jejaring di skena Jogja ini penting ternyata akhirnya begitu. Itu berarti mungkin. dulu kalian mainnya hanya seputar Kota Gede dan selatan Jogja ya? Atau Selatan, Sewon, terus CNM, TBY, kota ke tengah lah, bukan nggak sampai ke sini. Gitu. Yang berkuliah di ISI berarti kamu dan? Aku doang, Pak. Kok kamu doang, oke. Oke, kan dalam satu band kan biasanya ada apa ya? Ada referensi utama kalau aku menyebutnya nabi lah. Jadi landasan kalian, ayo kita berkarya, musiknya seperti ini, terus liriknya seperti ini dan segala macam. Nah, 5 band yang mempengaruhi The Kick sampai sekarang siapa aja kalau boleh cerita? 5 band ya? Iya. Ngomongin pengkaryaan tuh sebenarnya agak sulit, kayak ngomongin Tak Jelas tadi. Kan ketika pertama direkam tuh kami berlima sepakat tidak puas. Ternyata ketika diulik lagi, 5 orang ini tuh mempunyai referensi musik yang berbeda-beda Mas. Jadi kalau untuk memilih 5 lagu, ini akan diwakilkan setiap satu orang satu. Monggo masing. Kalau aku sebenarnya dulu tuh sebelum ketemu anak-anak, aku lebih seneng-seneng rock-rock yang di 80-an gitu loh Mas, 70-an. Terus aku The Who sih. The Who, oke. The Who, jadi Jet atau sampai The Stroke dan lain-lain. Nggak tahu ini Amar Ska nih biasanya. Ya karena dulu saya adalah drummer ska. Jadi referensi saya itu dulu Rancid, Operation EV, terus masuk ke The Kick, jadi The Stroke, terus kalau saat ini ya, saat ini jelas Pak D. John Mayer. Oke. Pak D. John Mayer sama Dead and Company, Simbah itu. Ini. Awal main musik sih punk, kayak No Effect, Pennywise. Terus kenal sama anak-anak ini jadi ngulik ke Ramones. Oke. Ngulik ke Garage gitu-gitu ya. Garage. Kalau aku dulu awalnya malah lebih tertarik ke Oi. Oke. Orang Indonesia. Oh keren skinhead. Ayo Oi 3 kali. Nah, model-model sing kayak apa bus, terus dulu ada bus sama dulu sing paling seneng tuh aku Street Dog juga toh. Nah, cuma setelah The Kick punya kayak satu ideologi sendiri toh. Akhirnya yo mau nggak mau harus ngalah juga sebenarnya kayak gitu. Jadi yo manut caca juga toh naik diambil tengahnya kayak gimana. Oke. Lalu Yang mempengaruhi yang apa tadi? Oh. Iya. Awal ya. No Effect sih. Aku dulu dengerin No Effect. sedih nggak kamu Neovex mau bubar? Sedih. Sedih ya? Nek iso tur Indonesia nonton aku. Wajib nonton ya. Jadi kita tuh lamanya pas ngobrolin pengkaryaan tuh berdebatnya. Soalnya akhirnya kan cari jalan tengahnya tuh Mas. Ya benar. Karena memang ketemunya tuh orang-orang yang mempunyai referensi musik yang beda-beda juga gitu. Jadi lamanya ya ngobrolnya itu baru memutuskan musiknya. Mungkin kalau ngomongin The Kick Rock juga tuh sebenarnya masih ada perdebatan di hati masing-masing. Pasti itu.
Jadi setiap ada interview itu kami kadang bingung menjelaskan genre kami apa. Karena emang Suburban Terror itu kayak eksperimental, kayak jadi ada lagu yang emang ngebut, ada yang emang slow, emang. Masih proses cari Iya, jati diri oh. ya kemana. Jadi akhirnya kami bikin satu apa ya? Satu quotes atau apa ya namanya? The Gig tidak memainkan punk rock tapi memainkan perasaan. Asik. Dalam artian biar ya kamu aja yang menilai lah. Aku nggak bisa ngomong punk juga, aku nggak bisa bilang rock and roll atau apa. Itu masih jadi perdebatan kami juga. Oke. Bisa dibilang bahwa misalnya The Strokes jadi salah satu influence kuat ya bagi kalian ya. Oke. Untuk berarti 2016 pertama kali ngeluarin rilisan ya, album ya. Album 2022. Oh 2022, oke. 2006 tuh jadi The Gig. 16, oke. Nah berbicara pengkaryaan boleh berbagi ke diskografinya The Gig udah mengeluarkan apa saja dari single, EP, sampai album, sampai saat ini? Single di 2021 tuh UFO, pas pandemi awal-awal banget. Jadi kami bingung akhirnya mau merilis dengan apa. 20. Terus di 2022 ada Suburban Terror, mini album kami. Terus di 2023 kami merilis debut album kami berjudul Rangsang, ada 8 track. Ya itu diskon. Oke. Berarti udah lengkap lah ya, udah ada EP, single, EP dan album. Sudah mengeluarkan kaset, sudah? Kaset, CD sudah. CD udah, tinggal vinyl yang belum ya? Belum vinyl. Belum berani. Pengen berani sih tapi mungkin besok lah. Ada keinginan. Oke, berbicara pemilihan topik dan lirik ya. Itu kan kalau analisa gembel saya kan kalian memang banyak memotret kehidupan sosial kayaknya ya. Sosial terus budaya yang terjadi kayak orgasme dengan sepeda, terus tren ataupun kritik gitu ya. Nah, itu dari awal sudah disetting karena memang background kalian kan kayaknya lekat nih dengan musik punk ya. Punk kan biasanya kan kritik ya tema-temanya ya. Atau memang lahir begitu saja atau bagaimana proses berkaryanya itu soal lirik dan topik yang diambil? Jujur kalau lirik tuh organik banget mas. Jadi tak jelas tuh yang bikin pertama bukan aku malah si Arul. Karena mungkin yang jadi trigger tuh malah liriknya Arul yang tak jelas itu kan. Wih kenapa Arul kok liriknya kayak gini? Ya pas tahun itu tuh Arul tuh emang jadi gelandang, enggak tahu bukan gelandangan juga ya, halusnya tuh dia belum habis lulus SMA tuh kayak homeless, skateboarding, tapi yang di jalan-jalan itu loh, enggak pernah pulang, terus ya udah real hidup di jalan lah dia, rebel lah, terus mungkin belum ada keinginan buat kerja juga lah. Arul tuh menjelaskan bahwa tak jelas itu ada representasi anak muda yang lulus SMA, belum pengen nyari kerja. Oke. Makanya bangun siang terus. Hidupnya malam, seneng-seneng. Peace drunk ya, drunk, skate. Sama apa? Sama apa tuh? Jadi akhirnya, ternyata lagu ini berhasil karena mungkin dirasakan oleh pemuda, kebanyakan pemuda hari ini lah. Pada akhirnya lirik-lirik yang saya buat tuh akhirnya nggak jauh lah dari keresahan anak muda. Entah UFO kan sebenarnya mengobrol soal kondisi manusia yang sedang tidak sadar. Entah itu kena apa aja, yang penting tidak sadar. Ya itu sebenarnya representasi dari Arul juga. Aku melihat Arul, Arul nggak pernah sober jadi UFO. Akhirnya Suburban Terror tuh real sebenarnya konten kenakalan anak remaja lah. Oke. Dalam artian terus ya begitu aja sih penulisan tuh. Aku tuh kadang nggak berani ya mas menulis hal-hal yang nggak berani saya pertanggungjawabkan gitu. Yang terlalu jauh lah ini kayaknya. Itu kayaknya didapat dari karena kamu sekolah di ISI ya. Pertanggungjawaban karya itu penting. Iya benar. Oke. Nah
semakin kesini kan maksudnya kalau dulu kalian rilis kalau nggak salah di acara Record Store Day ya, album atau kaset itu ya? Oh yang request tadi ya benar. Ya, Langsung. itu kalau dari pengamatan gembelku ini memang aku menemukan bahwa ada regenerasi dari si Dom 65 ini di unit kalian. Dalam artian apa ya, kelokalan Jogjanya kental, lalu yang isu yang dibicarakan juga apa potret apa yang terjadi sama anak muda istilahnya memotret masa dan situasi lah. Nah itu apakah benar analisa gembel saya ini atau bagaimana? Mau Penjelasan dari kalian. mau nggak mau kalau ngomongin band lokal di masa kami ya Mas ya. Jadi dua band yang mempengaruhi The Gig Jenny dan Dom 65 emang. Oke. Jadi menurutku dua band ini memiliki kerasan yang sama, cuman cara mengekspresikannya beda. Mungkin kalau Jenny dengan lirik-lirik yang memang kualitas, ya Mas Farid kan pinter nulis ya memang. Kalau Imam Seno Aji lebih ke ya udah nulis apa adanya gitu loh. Jadi memang dua band ini sangat mempengaruhi kami karena dulu kami emang nonton mereka, kami juga sempat lihat zamannya Jenny penontonnya cuma 6. Di Gunung Kidul dulu pernah nonton Jenny, penonton masih cuma 6, Dom 65 juga kami sering nonton juga dulu. Jadi mau nggak mau dua band ini sangat mempengaruhi kami. Itu ya kayak Joy Division nonton Sex Pistol gitu lah. Ya, Oh benar, kami benar. nonton terus pengen ngeband juga. Ngeband, akhirnya. oke. Oh berarti ini ya sangat bersejarah ya. Maksudnya kalian menonton dua band itu ya. Sangat banget. Oke. Balik ke karya kalian yang terbaru kan ada video klip pentas oposisi ya. Nah itu menarik lagi tuh. Kalian memotret kayaknya apa yang sedang bergejolak ya. Politik kita kan lagi katanya pesta, tapi nggak tahu pesta buat siapa gitu. Apakah buat rakyat atau buat ini penguasa. Nah itu kalian bisa cerita tuh tentang video klipnya, terus lagu pentas oposisi ini. Kalau pentas oposisi kan adalah salah satu lagu yang memang ini pertama sih Mas kami membuat lagu soal politik Oke. yang ada di album kami Rangsang. Pertama tuh sebenarnya agak beban juga soalnya kalau berpolitik, kalau ngomongin politik kan berarti tanggung jawabnya besar juga untuk menjelaskan. Benar. Nah pada saat proses pembuatan karya ini tuh sebenarnya adalah momennya pas ketika pandemi datang. Terus ada salah satu korupsi besar lah di Jogja. Nah aku tuh selalu sebel ketika ada kasus-kasus korupsi di Jogja itu tidak pernah sampai media-media luar. Apalagi kayak media TV atau media nasional gitu nasional maksudnya? lah. Oh, Jadi oke. bukan kayak nggak seksi gitu loh Mas. Bahkan kadang warga Jogja itu nggak tahu ternyata kalau ada korupsi di Jogja itu. Dan Ini yang mana, yang wali kota kemarin atau yang? ya, ya wali Oke. kota, ya Stadion Mandala kan itu juga proyek korupsi juga gitu. Oke. Nah karena kami sebenarnya pengen menyadarkan bahwa di kota ini tuh juga banyak ada korupsi gitu loh. Dengan mungkin kalau misal kami sebagai jurnalis mungkin kami akan membawakan karya berupa berita. Nah, Tulisan, kami tuh ya. bisanya cuman bermain musik tuh. Ya udah ini lewat musik aja mungkin. Dan sebenarnya penulisan liriknya agak susah karena biar sastra kan. Biar sastra. Biar jeninya ada, efek jeninya ada tuh. Wow ternyata menulis biar tidak terlalu to the point tuh gini. Gitu. Nah, kemarin kami dibantu oleh Mona Lisa Art untuk membuat video klip. Dan sebenarnya aku memasrahkan kepada mereka apa yang kamu tangkap dari laguku ini. Ternyata walaupun agak beda, cuman poinnya sama. Poinnya adalah ketika aku bikin karya, aku ingin ngobrolin bahwa ternyata ada korupsi, tapi ternyata mereka nangkepnya adalah mungkin dikira aku merespon pemilu hari ini untuk menagih janji ketika yang terpilih
semoga kamu tidak korupsi. Kalau kamu korupsi ya kami akan ingat sampai mati lah dalam artian. Jadi itu video klip kami kemarin tuh akhirnya mendapat insight baru dari anak-anak Mona Lisa itu yang bikin video klip kami. Ya akhirnya ternyata oh ya visi misinya masih sama. Jadi teman-teman bisa dicek di YouTube, kami baru banget sedang merilis musik video di kanal YouTube kami, musik video pentas oposisi, bisa dicek langsung di YouTube kami. Itu teman-teman bisa ngecek di akun YouTube-nya The Kick ya? The Kick ya? Oke. Mungkin kita bisa lempar apa ini kali ya, pertanyaan kali ya buat teman-teman yang nonton kali ya. Bisa. Mungkin ada teman-teman yang datang mau nanya, 2 orang buat nanya. Ada pertanyaan terbaik bakal dapat kaos dari Hammerstone. Silakan, ada yang mau nanya? Ya, silakan Mas. Mas siapa dan... Halo, perkenalkan saya Lukman. Mau tanya buat The Kick toh. Ini kenapa kok anu ya? Waduh sih Bang. Kenapa kok The Kick memilih video klip di album Rangsang ini kan yang pertama Raya. Terus yang kedua kok kenapa pentas oposisi? Mungkin kayak gitu. Yang ketiga Sitik suara nih. Oke, terima kasih Mas. Belakang mulai lagi ya, sekalian aja. Kasih Mas, tolong Mas mic-nya. Ya. Cek, ini. Selamat malam teman-teman, perkenalkan saya Robi, saya dari Mutian. Saya ingin bertanya bagaimana kalau Mas-Mas The Kick ini kan beberapa kali interview saya mendengarkan itu personilnya dikata para pekerja loh Mas. Nah, itu gimana cara membagi waktunya kok iso nganti tur barang luar kota terus berhari-hari itu caranya piye bandnya tetap eksis ning dirinya itu ya tetap iso urip ngono Mas. Nah, Oke. terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Tadi pertanyaannya soal kenapa bikin partai oposisi dan gimana cara mengatur sebagai working class hero dan band-bandan. Silakan. Pertanyaan pertama mau gimana? Kenapa pilih pesta oposisi sebagai Oh, jadi pentas? Ya? sebenarnya ini momentum aja karena tanggal 14 Februari kemarin kan pesta demokrasi. Oke. Kebetulan juga itu kan di video klip ada 3 caleg juga tuh. Iya. Ya udah itu. Ikut meramaikan pesta demokrasi dengan cara The Kick. Mantap. Lalu pertanyaan kedua. Bagaimana cara membagi waktu? Jiwira kerja. Jadi untuk membagi waktu kerja bolos. Jalan satu-satunya bolos. Sama apa tadi pertanyaannya? Ya bagi waktu antara kerja dan bandnya jalan, kerjanya juga jalan. Iya. Gitu. Kok iso tur? Ya bolos. Bolos terus biar tetap hidup ya serahkan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya sama kan membagi waktu toh. Membagi waktunya itu pertama misal kamu dari pengangguran mau cari kerja itu cari yang masuk pagi sampai sore. Nah otomatis kan malam manggung tuh. Nah kalau tour ya resiko resign nanti cari kerjaan lagi gitu. Kalau boleh tahu sekarang profesi utamanya apa masing-masing dari Jiwe apa? Seniman. Seniman, oke. Mantap. Amar? Kalau saya DC online. Serius? Serius? Debt collector? Iya. Hah? DC. Oh yang online? Yang online tapi. Oke. Kalau Mengki? Kalau saya
wira swasta, saya buka usaha kulineran di Kota Oke. Gede. Apa? Silakan promosi. Saya buka sate kambing. Namanya apa? Sate kambing Kangmu. Enak ya? Di mana? Lokasinya di mana? Silakan. Juara itu Mas. Wah. Lokasinya di mana? Lokasi di depan Pasar Kota Gede. Sate kambing? Kangmu. Kamu ya, kita coba nanti. Main-main lah. Ya, Mas Adit. Kalau saya ya sama kayak Mengki, bikin usaha sendiri, bikin konveksi juga. Oke. Eh, IO juga, kemarin hubungi saya buat acara IO juga kamu, atau gimana? Nek butuh apa wae iso Mas aku. Oke. Jadi kan besok juga menjelang Ramadan juga tau buat teman-teman yang mau bikin kaos untuk kampung. Mungkin bisa japri-japri murah pokoknya. Oke. Konco dhewe. Aru, Saya profesinya fisherman. pemancing buat hobi atau buat hidup ini? Pekerjaan. Serius? Heeh. Saya kerja di salah satu warung pizza. Oke. Ya, di Siap. Jogja. Berarti gini ya, bisa disimpulkan bahwa dengan ngeband belum bisa jadi profesi utama kalian ya. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin buat saya juga atau buat teman-teman band yang di sini kali ya. Pingin gak sih kalian someday The Kick ini jadi pekerjaan utama kalian? Dan sudah sejauh mana upaya kalian untuk menuju ke arah itu? Karena menurut pandanganku, kalian punya potensi. Tapi penyakit band Jogja itu adalah nggak tahu how to sell-nya sebenarnya. Nah, jadi, fungsinya Talks ini sebenarnya itu sebenarnya. Dalam artian salah satunya adalah gimana caranya band-band Jogja khususnya, itu mereka sadar akan potensinya, bisa skalanya tembus nasional, bisa menjadi tuan rumah di kota sendiri. Otomatis harus ada kolaborasi terpadu ya. Makanya Journey collab sama Diary, kita mudah-mudahan istiqomah ngangkat band-band lokal Jogja agar bisa dikenal dengan senasional dengan media YouTube misalnya. Nah, monggo kalian udah punya pingin ke arah sana kah atau sudah punya bayangan atau bagaimana? Silakan. Kalau saya pribadi untuk band jadi pekerjaan utama ya, itu enggak sih. Oke. Saya enggak yakin dengan itu. Real nih, gak apa-apa real. Soalnya saya emang bukan pesimis sih, cuman emang nggak mau menjadikan band itu sebagai proyek utama. Oke, jadi buat harus fun-fun ada, aja. buat senang-senang kalau saya. Mabuk-mabuk yang penting. Oke, Adit gimana? Takbir. Yo, sama seperti Arul. Sebenarnya dari awal kan kita niatnya pertama kan hobi. Sekarang nih misalnya dewe band-bandan terus dijadikan pekerjaan tetap ya Mas ya. Nah, ada kehilangan hobi toh. Hobinya jadi hilang tuh. Nah, terus melampiaskan hobinya kemana kan nggak tahu. Pertama itu. Terus kedua itu masalah waktu itu aku masih percaya juga. Maksudnya entah itu kapan, namanya proses sih kita sendiri. Yang penting fun, kita menikmati prosesnya berjalan terus sampai entah kapan itu tetap dinikmati, seneng-seneng bareng tuh Mas. Terus untuk masalah nanti bakalan dapat rezeki apapun itu, ya kita bakalan terima juga. Misal kayak gini lah kita collab. Kita kan juga mutualism sebenarnya. Nah, sama-sama untung juga kan. Oke, Jadi apapun itu tetap yang penting melaku, ojo mandek. siap. Mengki? Nambahi. Menambahkan sebenarnya untuk ngomongin, ini kan arahnya untuk industri musik ya Mas. Dulu tuh awal kami emang membentuk band tuh kesepakatannya adalah yang penting seneng, tidak jadi beban. Dan garisnya adalah ketika kami sudah merasa
bermusik mempunyai beban, mending kita tidak band-bandan akhirnya gitu. Pikirannya gitu. Oke. Jadi awal-awal tuh kami emang bener-bener bodo amat soal duit untuk di proyek The Kick ini. Tapi lama-kelamaan kan akhirnya banyak orang yang terlibat di band ini seperti yang bantuin kami di panggung, Produksi ya. produksi ya. soundman atau teman-teman banyak lah yang bantuin kami. Pada akhirnya pemikirannya udah mulai ganti dalam artian kami juga sedang belajar mengelola keuangan dan pada akhirnya kami setidaknya kalau balik dari panggung tuh ada uang yang untuk mengganti waktumu tuh. Jadi betul. ini kan pada kerja ya, jadi Ya, benar. otomatis kalau ngeband dia udah habis kerja capek tuh sebenarnya buat istirahat kan enak tuh. Iya. Tapi akhirnya teman-teman habis kerja masih ngeband juga. Jadi sebenarnya dalam artian uang lah ya kasarnya. Uang tuh untuk mengganti waktu mereka untuk istirahat aja menurutku. Jadi udah mulai kalau di band kami. Tapi jadi kami dibantu banyak orang untuk memanage band ini dan memanage uang dan bagaimana diputarkan dengan baik. Terus bagaimana teman-teman yang bantuin juga setidaknya kalau balik tuh nggak cuma bawa baju ganti. Cuman kan dulu kan kalau balik so ngeband mesti main baju kotor yang dibawa balik ke rumah. Sekarang ya adalah untuk mengganti jam mereka untuk manggung. Akhirnya kami mengelola keuangan juga udah mulai belajar dari sekarang. Berarti secara manajemen udah ada manajer ya? Sudah Sudah ada manajer, oke. Kurang lebih begitu talks kita kali ini. Terima kasih teman-teman The Kick. Mungkin ada any last word buat kalian? Maksudnya silakan mau berpromosi, mau apapun itu, monggo silakan. Ya, teman-teman yang belum menonton video klip kami, kalian bisa cek di YouTube. Untuk Instagram yang belum follow, kalian juga bisa memfollow Instagram kami di @thekick_. Kalau teman-teman pengen melihat The Kick undercover, yaitu The Kick yang apa adanya ada di Twitter yang jelas. Kami kacau sekali kalau di Twitter. The Kick_ ada di Twitter. _The Kick. Terus jadi tahun ini kami juga pengen membuat musik-musik baru juga. Oke. Mungkin kami akan rilis single atau mini album lagi. Dan itu aja sih mungkin dari kami. Terima kasih Journey, terima kasih Diary. Yeah. Terima kasih Hammerstone juga yang sudah mensupport kami dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang. Tepuk tangan untuk kami semua, kita semua. Ya. Oke, sampai jumpa di edisi Journey Talks selanjutnya. Terima kasih buat media partner yang udah support juga, ada Bilik Musik, terus ada YK Weekend, ada Colony Gigs dan Musik Jogja, lalu ada Diary, Lembur Kreatif, Hammerstone, lalu ada Journey Burger, Journey LTD, dan Journey Records. Oke, jangan lupa buat like, subscribe, and then share di portal sosial media kalian dan jangan lupa untuk sebarkanlah movement ini. Mari dukung musisi Jogja. Woi, tepuk tangan dulu untuk kita semua.